sebelum kita berbicara lebih jauh terhadap peran, tentunya analogi kita akan berbicara. Sebelum peran ada apa sih? Yang pertama ada problem. Ada problem yang harus diselesaikan atau mungkin dipecahkan. Seringkali dan barangkali kita banyak melihat banyak problem yang tidak kita selesaikan sebagai anak muda. Saya bercerita sedikit. Ada seorang tokoh namanya Nasruddin Hoja. Mungkin tahu Nasruddin Hoja. Nasruddin Hoja ini adalah seorang mistikus, filsuf, bisa dikatakan dia mirip Abu Nawas kayak gitu, Mas. Nasruddin Hoja ini suatu ketika dia kedatangan seorang tamu yang ingin berobat. Datanglah tamu orang ini. Pak Ustadz, saya minta obat sakit perut, Pak. Karena semalam setelah saya makan nasi basi, perut saya menjadi sakit. Lalu kemudian Nasruddin Hoja ini termenung dan bertanya, apakah saudara tahu kalau nasi itu basi? Lalu si tamu ini berbicara, iya, saya tahu kalau nasi itu basi. Perut saya sakit, tolong berikan saya obat. Ucap tamu tersebut. Lalu kemudian Nasruddin Hoja ini diam sejenak dan berkata, oke, tunggu sebentar. Akhirnya Nasruddin Hoja bergegas ke belakang rumahnya dan mengambil obat. Setelah mengambil obat, Nasruddin Hoja membawa obat mata, bukan obat sakit perut. Setelah tamu ini melihat bahwa itu adalah obat mata, lalu tamu ini berpendapat, kenapa saya diberikan obat sakit mata? Kan yang sakit ini perut saya. Pak Ustadz, jangan main-main. Saya ini sakit perut, bukan sakit mata. Lalu Nasruddin Hoja menjawab, sepertinya yang sakit itu matamu, bukan perutmu. Sudah tahu kamu nasi basi, masih saja kamu makan. Dari pernyataan tersebut ada yang menarik menurut saya, bahwa dalam kondisi Kabupaten Situbondo sekarang ini, orang hanya banyak melihat gejala, bukan penyebab. Saya kasih contoh, misalkan ada orang sakit kepala. Gejalanya sakit kepala, tapi belum tentu penyebabnya adalah migrain. Bisa jadi karena kolesterolnya naik. Dari situ kita bisa berpikir bahwa hari ini kita tidak mencari penyebabnya untuk memecahkan masalah tersebut. Itu yang terjadi hari ini. Jadi problem yang kita alami hari ini di Kabupaten Situbondo, yang pertama adalah perilaku koruptif. Perilaku koruptif ini tidak hanya korupsi, ada kolusi di situ, ada nepotisme di situ. Ini yang harus benar-benar kita tahu dan kita telaah bersama, apa sih penyebab perilaku-perilaku seperti ini. Itu yang perlu kita selesaikan hari ini. Bukan apa yang seperti saya sampaikan mengenai bagaimana penindakan-penindakan terhadap perilaku koruptif tersebut. Yang paling penting adalah menanggulangi atau menyelesaikan apa sih penyebab perilaku koruptif ini. Itu yang pertama. Yang kedua, ini adalah perpecahan atau keterbelahan. Hari ini pemuda di Situbondo hampir seluruhnya mengkonsumsi yang namanya media sosial, mulai dari TikTok, mulai dari Facebook, Instagram, dan banyak lagi lainnya. Hari ini apa yang mereka dengarkan itu hanya sebatas potongan-potongan yang membuat para pemuda ini mengalami keterbelahan. Jadi ada potongan video misalkan salah ucap atau potongan video keburukan-keburukan atau keterpelesetan dari calon
Ini yang perlu kita selesaikan, bahwa anak muda hari ini perlu melek wawasan, perlu meningkatkan yang namanya wawasan, perlu yang meningkatkan namanya perspektif. Jangan sampai kita ini hanya melihat dari satu sisi. Saya kasih contoh, misalkan ada seekor gajah. Jika gajah ini hanya dilihat dalam satu sisi, maka yang akan dilihat adalah bagian kaki, bagian badan, bagian telinga. Tidak sepenuhnya, tidak memandang persoalan ini dengan perspektif yang luas. Tidak melihat dari depan, tidak melihat dari belakang, tidak melihat dari samping kanan, tidak melihat dari samping kiri, bahkan tidak melihat dari atas. Itu yang membuat hari ini anak muda tidak mendapatkan informasi yang utuh. Saran saya hari ini, mari seluruh pemuda Situbondo berbondong-bondong melek informasi, melek wawasan. Kita lihat siapakah sih calon yang pantas kita jual, siapakah sih calon yang punya benar-benar wawasan. Kalau apa yang kita dapat hari ini hanya potongan-potongan informasi, maka hanya sebatas itu yang akan kita peroleh. Itu yang terjadi hari ini. Contoh setelah debat pertama kemarin. Debat pertama, banyak perilaku-perilaku teman-teman pemuda ini memotong-motong video tidak secara utuh. Jadi teman-teman pemuda ini tidak mendapatkan berita yang utuh dengan berbagai perspektif yang luas. Tidak menonton dari awal sampai akhir. Ini yang sangat saya sayangkan hari ini. Tapi ketika kita lihat hari ini, dari awal adu gagasan sampai penutup, itu sudah sangat bisa kita simpulkan bahwa pemuda memang benar-benar memiliki gagasan, pemuda memang benar-benar memiliki perspektif yang luas. Maka jangan salah pilih dalam memilih pemimpin kita untuk 5 tahun ke depan. Pemimpin kita hari ini adalah wajah kita untuk 5 tahun ke depan. Saran saya, pilih pemuda yang memang memiliki gagasan, pilih pemuda yang memang memiliki wawasan, pemuda yang memang memiliki nalar di situ. Jangan sampai kita salah memilih pemimpin untuk 5 tahun ke depan. Saran saya, jangan lupa pilih nomor 1 untuk Situbondo naik kelas.